sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali melalui channel AB Ministry ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersekutu dengan firman Tuhan yang menjadi tema Natal PGI dan KWI 2022. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara dimanapun berada. Yang menjadi tema Natal PGI dan KWI 2022 diambil dari Matius 2 ayat 12. Demikian lengkapnya pembacaan firman Tuhan. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Dan tema adalah bagian yang ketiga atau bagian terakhir dari Matius 2 ayat 12 ini, yaitu pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berita Natal, yaitu kelahiran Yesus Kristus, membawa sukacita dan damai sejahtera kepada setiap orang percaya. Ketika Yesus Kristus lahir di kandang domba Betlehem, malaikat menyampaikan kepada mereka, yaitu kepada para gembala, tentang berita kelahiran Mesias itu. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Mereka pun, para gembala itu, pergi menjumpai Maria dan Yusuf, serta bayi itu terbaring di dalam palungan. Mereka sujud menyembah, dan setelah itu mereka pulang dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh malaikat itu kepada mereka. Saudara-saudara, sukacita berikutnya adalah sukacita yang dirasakan oleh orang Majus dari timur. Dengan ilmu perbintangan yang mereka miliki, mereka melihat bintangnya di timur, dan mereka berangkat dari timur ke Yerusalem untuk bertemu dengan bayi Yesus. Dan ketika mereka tiba di Yerusalem, mereka bertanya, "Di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami melihat bintangnya di timur, dan kami akan datang untuk menyembah dia." Saudara-saudara, pertanyaan serta pernyataan orang Majus tersebut sontak membuat Herodes terkejut. Maka dikumpulkannya lah imam kepala dan ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanyalah keterangan dari mereka, di manakah Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepada Herodes, "Di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umat Israel." Lalu dengan diam-diam, ketika sudah mendengar hal tersebut, Herodes memanggil orang Majus itu dan dengan teliti berkata kepada mereka, kalau mereka sudah bertemu, agar mereka datang kembali kepada Herodes, agar Herodes juga datang untuk menyembah dia. Saudara-saudara, tapi pernyataan itu sesungguhnya
bukanlah dari dalam hati Herodes, tapi dia sudah merencanakan kejahatan atas hal tersebut. Dan setelah mendengar kata Raja Herodes itu, rombongan orang Majus pun pergi, dan mereka melihat bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, dan berhenti di atas tempat di mana bayi Yesus itu berada. Dan setelah itu masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara-saudara, setelah itu mereka mau kembali ke tempat asal mereka. Mereka mau kembali ke timur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, inilah uraian lengkap dari keseluruhan khotbah yang menjadi tema Natal yang disepakati bersama antara KWI, yaitu Konferensi Wali Gereja Indonesia, dan PGI atau Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia di tahun 2022 ini. Melalui tema ini, pesan apakah yang mau disampaikan kepada kita seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia ini, segenap pengikut Kristus yang ada di Indonesia saat ini? Saudara-saudara, yang pertama adalah mari kita memakai ilmu dan segenap yang kita miliki untuk memuliakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Sesungguhnya, kalau bisa kita simpulkan adalah dalam khotbah ini yang menjadi tokoh penting di situ adalah orang Majus. Siapakah orang Majus itu sesungguhnya? Mereka adalah orang-orang bijak yang berasal dari Arab, Mesopotamia, Mesir, atau tempat-tempat lain di timur. Timur bukanlah timur mata angin dalam pengertian kita, pengertian modern, melainkan merujuk kepada negara-negara yang terletak di bagian timur maupun sebelah utara Palestina. Dengan demikian, Persia dirujuk sebagai negara timur. Bisa kita baca di Yesaya pasal 46 ayat 11. Mereka adalah orang-orang yang menekuni agama dan ilmu perbintangan. Dengan ilmu perbintangan yang mereka miliki, mereka berangkat menuju Yerusalem untuk bertemu dengan bayi Yesus. Bukan hanya itu, saudara-saudara, mereka juga mempersembahkan persembahan yang sangat berharga, yaitu emas, kemenyan, dan mur, untuk dipersembahkan kepada Tuhan Yesus, Raja yang baru lahir itu. Ilmu pengetahuan yang mereka miliki, bahkan harta yang mereka miliki, waktu dan segala sesuatunya, seutuhnya dipersembahkan kepada Tuhan Yesus yang baru lahir itu. Saudara-saudara, apa yang mau disampaikan kepada kita yang mendengarkan firman Tuhan ini? Di tengah-tengah kemajuan ilmu pengetahuan hari ini, saudara-saudara, kita mau diajak agar kesemuanya itu bisa kita pakai untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Di tengah-tengah bangsa yang besar, di tengah-tengah keberagaman dalam bangsa dan negara kita Indonesia hari ini, kalaulah kita membangun kebersamaan, kalaulah kita senantiasa bersatu tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan golongan, maka sesungguhnya negara kita adalah negara yang maju, kuat menghadapi tantangan yang dialami oleh bangsa dan negara kita ini. Untuk itu marilah kita membangun kebersamaan,
memakai kelebihan kita masing-masing untuk membangun bangsa sebagai wujud nyata persembahan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, pertanyaan besarnya adalah, apakah hari ini pengetahuan kita semakin lemah? Tidak. Sesungguhnya pengetahuan kita semakin banyak sekali. Ada S1, S2, bahkan doktor dan lain sebagainya. Tapi lihatlah hari ini, semua orang merasa pintar. Semua orang merasa mementingkan kepentingan pribadi dan golongannya. Tapi hari ini, melalui berita Natal ini, kita diajak untuk menyatu, untuk memakai setiap pengetahuan kita, memuji Tuhan melalui pelayanan kita masing-masing sesuai dengan talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Saudara-saudara, hal yang mau disampaikan melalui tema Natal ini adalah Tuhan melindungi orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, jalan lain yang diperintahkan Tuhan melalui mimpi untuk ditempuh oleh orang maju sesungguhnya adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Karena sesungguhnya kalau mereka pulang melalui jalan semula, dan seperti yang disampaikan oleh Raja Herodes bahwa ketika mereka sudah bertemu dengan Mesias, mereka memberitahukannya kepada Herodes, sesungguhnya itu bisa mengancam nyawa mereka. Herodes tidak mau berita tentang Mesias tersebut tersebar. Itulah makanya kita melihat Raja Herodes memerintahkan agar membunuh anak laki-laki berumur 2 tahun ke bawah di Bethlehem, agar Yesus yang disebut Mesias itu terbunuh. Tapi ternyata Tuhan punya cara lain untuk menyelamatkan bayi Yesus yang sudah lahir itu. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita hari ini, pribadi lepas pribadi, ada banyak rencana yang kita buat dan membuat jalan yang akan kita tempuh untuk mensukseskan rencana-rencana tersebut. Akan tetapi ketika kita menjalaninya, seringkali di tengah jalan kita harus terhenti. Ada rintangan, ada ancaman ketika kita melanjutkan perjalanan tersebut, sehingga kita memilih berhenti. Tapi saudara-saudara, hari ini ada firman Tuhan yang menguatkan kita. Kita harus tempuh jalan lain agar kita bisa selamat, agar ada sukacita dan bisa menempuh apa yang menjadi tujuan yang telah kita rencanakan. Untuk itu saudara-saudara, berita Natal ini menyemangati kita. Ketika kita sampai pada jalan buntu, janganlah kita menyerah. Ketika jalan lain tertutup, sesungguhnya ada jalan lain yang Tuhan izinkan untuk kita tempuh, sehingga bisa sampai kepada tujuan kita. Mungkin saja perjalanannya semakin jauh, atau tantangannya semakin banyak, tetapi itulah cara Tuhan untuk melindungi dan menyelamatkan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan meninggalkan tahun 2022 yang penuh dengan banyak situasi, dan kita akan masuk ke tahun 2023. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ada banyak orang memprediksi tahun 2023 akan gelap. Banyak tantangan, banyak persoalan. Kita belum lagi selesai dengan dampak pengaruh COVID
yang beberapa tahun mengancam kehidupan kita. Belum lagi cuaca hujan sepanjang akhir tahun 2022 ini membuat kesulitan kepada masyarakat secara umum. Saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, walaupun ada banyak orang meramalkan kehidupan ke depan, kehidupan 2023 akan semakin sulit, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus punya pengharapan. Kita harus menempuh jalan lain yang telah Tuhan nyatakan, seperti dalam khotbah kita ini tadi. Ada jalan lain yang akan Tuhan sediakan kepada setiap orang percaya. Artinya, kesungguhan kita, kerja keras kita tidak boleh biasa-biasa saja, sehingga bisa mencapai tujuan penuh dengan sukacita dan berkat dari Tuhan. Untuk itu, melalui khotbah kita yang menjadi tema Natal PGI dan KWI di seluruh Indonesia tahun 2022 ini mengajak kita tetaplah berjalan. Jika terkadang perjalanan kita berbahaya, bahkan perjalanan kita terhenti oleh berbagai tantangan, carilah jalan lain bersama dengan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus akan menyertai kita dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Atau saudara-saudara, ketika saudara berjalan hari ini, ternyata perjalananmu sudah sesat. Hari ini Tuhan mengajak, carilah jalan lain untuk tiba ke sebuah tujuan yang penuh berkat bersama dengan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menguatkan kita semua. Biarlah berita Natal, sukacita Natal, melalui tema Natal tahun ini, memberkati kita semua, mengajak kita untuk berjalan senantiasa bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menyapa kami. Melalui tema Natal PGI dan KWI tahun 2022 ini, biarlah memberkati kami semua, seluruh bangsa Indonesia, secara khusus umat Tuhan yang ada di Indonesia ini, untuk senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, terima kasih atas atensi mendengarkan channel ini. Biarlah kita semua diberkati. Kita bisa melalui tahun 2022 ini dan memasuki tahun 2023 yang penuh pengharapan dan penuh berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami mengucapkan selamat Natal 2022 dan selamat memasuki tahun baru 2023. Biarlah kasih Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.